Itu saja Tuhan. Justru kalau Tuhan tahu yang sebenarnya siapa saya, pastinya Tuhan akan cabut ulang apa yang pernah Tuhan katakan. Saya sangat jauh dari apa yang Tuhan ucapkan. Semuanya berbanding kebalik. Selama ini saya masih jahat Tuhan. Benar apa yang kau katakan. Di setiap makhluk tidak mungkin melakukan sebuah kesalahan ataupun perbuatan yang melanggar aturan. Itu sangat tidak mungkin. Tapi di sini, setelah saya mengamati dirimu sudah benar-benar menjalankan 3 hal yang diajarkan oleh kepercayaan saya. Dan bisa dikatakan dengan keteguhan dan keyakinan yang ada di dalam dirimu, engkau bisa menjadi manusia setengah dewa. Dan setelah engkau mati, engkau bisa menjadi dewa di kehidupan selanjutnya. Saya yakin engkau pun mengetahui hidup di dunia ini hanyalah sebuah musibah. Sebuah masalah. Tapi bagaimana cara kita untuk menghindari ataupun mengurangi sebuah masalah itu? Sejak lahir di dunia ini, kita hidup hanyalah sebuah masalah. Hanya satu di dalam hidup ini yang bukan menjadi masalah. Ketika kita tidur, benar-benar tertidur. Di waktu-waktu itulah kita hidup, tapi kita tidak melakukan sebuah masalah. Masalah apa maksudnya Tuhan? Jadi seperti ini manusia. Ya, saya banyak belajar dengan Tuhan. Akan sedikit saya jelaskan. Kita lahir di dunia ini sudah membuat sebuah permasalahan, yaitu kita dilahirkan dari rahim seorang wanita. Masalahnya, kita sudah menyakiti wanita itu. Wanita itu merasa kesakitan, merasa terbebani dengan lahirnya anak itu. Setelah kita tumbuh dan semakin tua, kita berumah tangga, mempunyai istri, mempunyai anak dan cucu. Itu pun menimbulkan sebuah permasalahan. Jika kita ditinggalkan istri kita, itu adalah salah satu permasalahan yang ada di dalam diri kita, yaitu kita mempunyai rasa kehilangan. Dan di dalam diri kita pastinya menginginkan tidak keinginan untuk kehilangan seseorang yang kita sayangi. Jika tidak kehilangan istri, tidak kehilangan anak, akan tetapi mereka akan merasa kehilangan jika kita akan mati. Ya. Maka dari itu kita hidup di dunia ini hanya sebuah masalah. Tergantung Tuhan. Ya, tergantung lah. Tergantung bagaimana manusia. Enggak. Silahkan lanjutkan. Ya, mengenai itu hanya sudut pandang Tuhan.
Terkadang kita memandang sesuatu, jika dipandang dari sebelah sini mungkin angka 6, ya. Kalau dipandang dari bawah mungkin angka 9. Tergantung kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang mana. Benar yang kau katakan. Itu memang benar. Kita melihat dari sudut pandang yang mana. Tapi apakah ada hidup di dunia ini yang tidak bermasalah? Ya, berani hidup tentunya berani bermasalah. Benar, maka dari itu saya katakan kita semua hidup di dunia ini hanyalah sebuah masalah. Lantas jika memang hidup adalah sebuah masalah, berarti Tuhan menciptakan kita hanya sebagai masalah. Maka dari itu, di kepercayaan yang saya anut, dari semua tingkah laku yang kau perbuat dan engkau itu sudah termasuk dalam kriteria yang kami cari. Saya ikut denganmu agar terhindar dari masalah, maksudnya. Dengan cara apa? Saya meninggalkan semua tanggung jawab saya hanya memikirkan diri saya. Apa itu bukan masalah, Tuhan? Bukan maksud saya seperti itu. Jika kau hanya memikirkan diri kau sendiri, berarti kau menghilangkan sesuatu dalam 3 ajaran yang tadi pertama saya sebutkan. Kita hidup di dunia ini bertujuan hanya untuk mencari titik kenolan kita, manusia. Titik kenolan? Benar. Hampa. Nol. Kosong. Maksudnya di situ apa, Tuhan? Jadi seperti ini. Hidup diibaratkan seperti saat kita tidur tadi. Nol, kosong dan hampa. Di saat-saat yang benar-benar tidur, kita tidak melakukan perbuatan apapun, tidak merasakan hal apapun, tidak memiliki rasa ingin kehilangan, tidak memiliki rasa iri, tidak memiliki rasa sombong, dan tidak memiliki rasa apapun. Yang ada di alam tidur itu hampa, kosong, dan tujuan hidup kita adalah itu. Dengan cara apa agar saya bisa hampa dan kosong, terhindar dari masalah? Yang pertama, Tuhan harus melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan, yaitu 3 hal tadi. Ya. Dan Tuhan sudah mencapainya. Selanjutnya, kita harus benar-benar memiliki hati yang suci, pikiran yang suci, agar kita bisa memberi atau membantu sesama dengan tanpa rasa apapun. Apapun sahabat Tuhan yang meminta, Tuhan dapat memberikannya dengan baik, dengan tulus, tanpa apapun. Dan setelah itu, di sini Tuhan akan mencapai titik itu. Ya, terima kasih atas pelajarannya. Baiklah. Jika memang Tuhan berkenan, akan saya tunjukkan sedikit kebesaran dari kepercayaanku. Kebesaran? Benar. Apa itu, Tuhan? Tuhan bisa mengunjungi surga
Gun, mau ke surga enggak? Ya mau dong. Aja di sini mas. Urung angkai mana? Apakah bisa manusia? Maka dari itu saya meminta izin. Jika memang Tuhan berkenan, akan saya tunjukkan kebesaran itu. Nggih, matur nuwun lah, boten usah. Nggih, saya menghargai kepercayaan yang jenengan, ya saling menghargai saja. Baiklah, jika memang Tuhan mengatakan seperti itu. Ya, boten usah. Sama saja kepercayaan saya juga nanti jika kita bisa berbuat baik, tulus, sama nanti bisa masuk ke surga. Cuma memang mungkin metodenya berbeda. Ya. Dirimu surganya sudah ada, bahkan orang yang masih hidup bisa melihat surga. Itu adalah salah satu kebesaran yang dikirimkan oleh Tuhan. Ya. Saya mempercayai bahwa saya surga itu ada. Ya cukup. Tapi ya saya ucapkan terima kasih banyak atas pelajaran, pengalaman yang Tuhan berikan kepada saya. Dan insya Allah saya tidak akan pernah melupakan pelajaran-pelajaran yang Tuhan berikan. Terima kasih. Pada dasarnya kita tujuannya itu sama, melakukan sebuah kebaikan tanpa menyakiti banyak orang. Itu saja. Boleh saya berjabat tangan. Terima kasih banyak. Saya pun berterima kasih kepada dirimu. Engkau sudah menyempatkan waktu untuk saya berbicara denganmu. Ya. Saya mohon pamit. Salam. Waalaikumsalam. Kau lihat surga nggak, Gun? Enggak lah. Masih jomblo. Masih jomblo. Kok aneh ya, tuh hari ini banyak yang menawarin kepercayaan. Tadi nawarin kepercayaan. Kenapa ini lagi, Mas? Iya. Apa pasti Menjadi manusia setengah dewa. Iwan Fals. Oh iya paham. Iwan Fals. Hah? Iwan Fals. Bisa Iwan Fals, Gun. Jangan mentawa. Oh, orang berarti bisa Iwan Fals, Kan lagu itu ya. Lagunya Iya, Iwan wis Fals tahu itu. Guys, presiden. Nah, itu presiden manusia setengah dewa. Mas. Apa? Jaluk maring kami iki kae. Sing muncul miki jimat. Ya Allah, jimat baik kayak. Sing wingi ilang. Hah? Hilang. Hilang ke bawah sih? Gak nguyuh. Ujarku tak isi nang saku hilang. Wah, kau nguyo apa nguyo enak. Kau juga ganti jadi kaya wingi lho. Lah sing Pak wingi apa emang? Ini tuh cilik kuning kayak minion. Minion jago. Lah jadi wingi apa, Gun? Sing letong malah hampir ini lho. Astagfirullah, kakek nonton sinetron iki. Mas. Korban sinetron iki. Oh, nggak apa, Gun? Di tongkatnya mak lampir, Mas. Iya. Kalian tongkat. Tongkat cilik kuningan ini Apa apa sih sih? hilang mana ya? Iya, kita hilang. Aja dipercaya bisa ampuh tunggu duwe bae. Iya, Jadi Bu. tol. Pacangan lah. Tol. Wis golek-golek tuh tol. Aja di posting loh, Gun. Orang yang pacangan nang kamar. Lelang. Yang main gitu. Asli lelang. Oh, di mana posting ini sok, Gun. Mahar seikhlasnya. Jimat, Gun. Ya sing aja balian itu balian darah. Darah betul minggat kok. Ya, Gun, kameranya, Gun. Tarik kangennya ya, Gun. Lepona ini ya. Saya Iya. Gun. Ada bekan pitung dina. Coba hitung dina. Melihat surga. Nanti lihat surga. Ini kenapa ini kok masih kecil udah meninggal dunia ya, Gun? Berarti takdirnya mati, Mas. Dibunuh itu.
Mana mas? Ini sebenarnya di sini. Itu ya tokat mak lampir temenan Gun. Belum bilang. Tokat mak lampir. Aduh telap mas. Cilik. Ya, jadi tokat mak lampir lagi tokat mak lampir. Gede. Mau nyumbat kambil. Nyebut kambing. Tokat mak lampir. Pring apa sih yuk? Ulah ke besi ke. Ini. Oh, sih. Ya, besi ya. Tongkat mak lampir kayak Gun. Jadi karo apa lah? Lumayan. Ayo tongkatan, jadi kondong-kondong kok. Ampuh. Kan gede orang Gun. Kok priwing Yang besar, suruh besar nggak itu? Iya ya. Dilus-lus, Lus. jilatin. Nanti besar Ya, sendiri Gun. ya Gun. Isi apa ini? Lus terus dijilatin. Aduh. Parah. Parah guys. Jangan didengarkan. Itu besar Gun.